Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rigia Nulijriya dari F21D dengan NIM 21416255201095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UTS data mining. Yang pertama di sini pengumpulan data dari data transkrip dan data lulusan. Untuk pertama, pengambilan data transkrip dan data lulusan. Di sini dengan URL yang sudah disiapkan di transkrip nilai dan MS lulusan. Kemudian di sini integrasi dan transformasi data. Yang pertama, menghilangkan IPS per semester untuk setiap mahasiswa, kemudian menggabungkan data IPS dengan data lulusan, kemudian menghilangkan mahasiswa pindahan dan standarisasi format data seperti tanggal dan jenis kelamin, kemudian menghitung durasi studi dan menentukan kelulusan tepat waktu. Sini untuk menjalankan kodenya. Di sini untuk nilai IPS-nya atau indeks per semester mahasiswa, saya menggunakan nilai 0,0 sampai 4,00. Dan di sini hasil dari inputan kode tadi dengan tabel NIM, IPS 1, semester 1 sampai semester 8, kemudian jenis kelamin, predikat, tahun lahir, status pegawai, durasi studi, kemudian lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian yang kedua, data cleaning. Sini ada kesalahan pada tahun lahir, analisis. Tahun lahir mahasiswa seharusnya berada dalam rentang yang wajar, biasanya antara 1900 dan 2010 untuk data kontemporernya. Kemudian untuk skenario tahun lahir yang kurang dari 1900 atau lebih dari 2010 dianggap tidak masuk akal dan perlu diidentifikasi sebagai data noise. Ini untuk kodenya. Ubah tahun lahir di luar rentang menjadi non. Kemudian ada kesalahan pada satu semester untuk data cleaning dan analisis. Semester mahasiswa seharusnya berada pada rentang yang wajar, misal antara 1 dan 14. Kemudian skenario-nya ada semester di luar rentang dianggap sebagai data anomali. Dan tindakannya ubah semester di luar rentang menjadi non. Di sini untuk kodenya. Kemudian ada data anomali pada nilai total IPS. Analisis, nilai total IPS harusnya berada dalam rentang 0 hingga 100. Dan tadi saya mengubahnya menjadi rentang 0,00 sampai 4,00. Nilai di luar rentang ini dianggap tidak valid. Kemudian skenario IPS di luar rentang ini dianggap sebagai data noise. Ini kodenya. Kemudian kolom lain dengan noise atau outliers, analisis kolom status pegawai dan jenis kelamin seharusnya berisi nilai yang valid 0 atau 1. Nilai selain ini dianggap tidak valid. Kemudian untuk jenis kelamin ini saya sudah menggantinya dengan laki-laki atau perempuan, bukan 0 atau 1.
Untuk skenario-nya nilai selain 0 atau 1 dianggap sebagai data noise. Ini untuk kodenya. Menghapus baris dengan nilai non pada kolom kritis. Kolom kritis seperti NIM, tanggal masuk, dan tanggal lulus tidak boleh kosong untuk analisis yang valid. Untuk skenario-nya, jika ada baris dengan nilai non pada kolom ini, baris tersebut dihapus dari dataset. Ini untuk kodenya. Mari kita jalankan untuk kode yang ini. Untuk data cleaning. Nah, di sini untuk hasil dari data transkrip dan data lulusan yang sudah di cleaning. Kemudian ada missing values. Di sini buat analisis apakah ada data yang kosong dan bagaimana cara menanganinya. Nah, yang tadi data noise ini tahun lahir di bawah 1900 atau di atas 2010 semester di luar rentang yang wajar, atau nilai IPS di luar rentang 0,00 sampai 4,00. Kemudian di data outliers-nya, data konteks ini nilai total IPS yang sangat rendah atau sangat tinggi, walaupun valid juga dianggap sebagai outliers jika jauh dari nilai mayoritas. Ini yang tadi di data cleaning. Kemudian di missing values, di sini penggabungan data transkrip dan data lulusan melakukan beberapa transformasi dan pembersihan data, serta menangani nilai yang hilang atau missing values. Sini jalankan kodenya. Nah, di sini terlihat ada total missing di IPS semester 8 dan di status pegawai ada nilai total missingnya. Nah, di sini. Kemudian untuk heat map, missing values-nya terlihat ada seperti goresan warna kuning. Di sini menandakan bahwa ada missing value. Kemudian untuk penanganan missing value, di sini pengisian missing value dengan min untuk nilai IPS. Di sini untuk penanganan nilai missing di nilai missing values. Nah, di sini outputnya data combine after handling missing value. Di sini sudah terdapat setelah dibenarkan tadi. Di sini juga nilai IPS-nya menggunakan rentang 0 sampai 100. Kemudian ada reduction. Cek apakah ada data yang duplikat, bisa berdasarkan NIM sebagai key value. Pengecekan apakah ada duplikasi dalam data berdasarkan NIM, menghitung jumlah baris duplikat, dan menampilkan contoh data terdeteksi sebagai duplikat. Di sini tidak ada duplikat berdasarkan NIM. Jalankan kodenya. Nah, tidak terdapat duplikat berdasarkan NIM. Kemudian untuk patterns, identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Temukan pola asosiasi antara variabel-variabel yang ada dengan kelulusan tepat waktu. Cari pola atau tren yang paling mempengaruhi dengan lulusan tepat waktu
atau lama masa studi. Carilah kombinasi tren yang paling mempengaruhi. Eh, di sini untuk patterns melatih model random forest classifier untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu berdasarkan berbagai fitur akademis demografis. Di sini terlihat bahwa IPS semester 6 dan IPS semester 7 sangat berpengaruh terhadap lulus cepat atau tidaknya mahasiswa. Nah, di sini kita jalankan kodenya. Nah, lihat bahwa IPS semester 6 dan IPS semester 7 dia berada di paling atas, dan untuk IPS semester 6 ini dia berarti sangat berpengaruh terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Di sini untuk interpretasi hasil IPS semester 6 pengaruh 0,14. Interpretasi nilai IPS pada semester ke-6 memiliki pengaruh terbesar dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akademik mahasiswa pada semester ini adalah indikator utama yang menentukan apakah mereka akan lulus tepat waktu atau tidak. Kemudian ada IPS semester 7. Pengaruh 0,13. Interpretasi nilai IPS pada semester ke-7 juga sangat berpengaruh. Ini menunjukkan bahwa kinerja akademik di semester akhir sangat penting untuk prediksi kelulusan tepat waktu. Kemudian ada IPS semester 4. Di sini pengaruh 0,12. Interpretasi nilai IPS pada semester keempat juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, menandakan bahwa pertengahan masa studi adalah periode krusial untuk menentukan keberhasilan akademik mahasiswa. Kemudian IPS semester 8. Pengaruh 0,1203. Yang tadi semester 4 12,09. Untuk IPS semester 8 dia menurun 6. Di sini untuk interpretasinya nilai IPS pada semester 8 meskipun di ujung masa studi tetap memiliki pengaruh yang besar, menandakan bahwa kinerja akademik konsisten hingga akhir sangat penting. Kemudian IPS semester 3 di angka 0,11. Nilai IPS pada semester ketiga menunjukkan bahwa kinerja di awal pertengahan masa studi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Kemudian ada IPS semester 5 di angka 0,1174. Interpretasi nilai IPS pada semester kelima hampir sama pentingnya dengan semester lainnya di pertengahan masa studi. Kemudian ada IPS semester 2 di angka 0,1143. Nilai IPS pada semester kedua menunjukkan bahwa kinerja di awal masa studi mulai menunjukkan pola keberhasilan akademik mahasiswa. Kemudian di IPS semester 1 di angka 0,10. Nilai IPS pada semester pertama juga memiliki pengaruh yang penting, menandakan bahwa fondasi awal akademik dapat memprediksi keberhasilan di masa depan. Kemudian status pegawai di angka 0,01. Status pekerjaan mahasiswa memiliki pengaruh yang sangat kecil dalam model ini, menunjukkan bahwa variabel ini tidak banyak berkontribusi dalam prediksi kelulusan tepat waktu. Kemudian ada jenis kelamin di sini 0,00. Jenis kelamin tidak memiliki pengaruh dalam model ini, menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kelulusan tepat waktu dalam konteks data ini. Kemudian ada selanjutnya visualisasi. Gunakan grafik atau metode visualisasi isinya untuk mempermudah penggambaran patterns atau pola gabungan variabel yang menggambarkan pola mahasiswa lulus seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan bar plot untuk visualisasinya.
Di sini sangat, jelas bahwa, IPS semester 6, sangat, eee, terlihat bahwa dia sangat, berbeda dengan yang lainnya, menandakan bahwa, IPS semester 6 ini, yang mempengaruhi mahasiswa lulus, tepat waktu atau tidaknya. Eee, Mungkin, hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.